Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'in sumayna Risi Abdul Qadir Al-Jalani, Si Ibrahim Al-Khalwati, Si Muhammad Ibn Karim As-Samman Al-Madani, Si Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Si Syihabuddin bin Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Si Nawawi bin Umar Bantani, Si Zaid bin Asumbawi, Si Ali bin Abdullah Al-Banjari, Si Muhammad Syarwani Abdan Bangil, wa ila Syekh Kasul Anwar bin Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil, wa ila Syekh Haji Hasan Rusdi bin Hasan Qadri, wa ila Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Sabri bin Abdul Hamid, wa ila Syekh Haji Muhammad Mujannur bin Muhammad Nur Lampagar, wa ila arwahi Syekh Jenal Ilmi Kalampayan, wa ila Syekh Jenal Syarani Arif bin Haji Arif, wa ila Syekh Haji Kasul Anwar bin Haji Ismail, wa ila arwahi Syekh Haji Mahfud Amin bin Muhammad Ramli bin Muhammad Amin Pamaki, wa ila Syekh Haji Mukhtar bin Haji Salman, wa ila arwahi Syekh Haji Muhammad Abdul Dahlan wa bin Haji Dahlan, wa ila arwahi Syekh Muhammad Ramli Bati-Bati, wa ila arwahi Syekh Abdul Syukur wa usulihim wa furu'ihim, sumayna arwahi hadzal kitab Syekh Abdul Rahman Siddiq Sabri wa usulihi wa furu'ihi, summa ila masyayikhina wa ma'alimina wa abaina wa ummahatina wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim bid din wa dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa alin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Sahdan, maka apabila nyata bagimu sekejap mata jua umpamanya rahasia yang engkau peroleh dengan musyahadah itu mengengkalkan hudur dengan tiada terselang-selang gaplah. Tetapi nadir yang demikian itu melainkan segala ifrat anbiya dan aulia yang kamil. Tiada bagi yang lain daripada mereka itu. Maka peliharakan olehmu akan dia dengan menutupi dia. Dan janganlah engkau nyatakan pendapatan itu kepada seseorang, karena yang demikian itu setengah daripada yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala membukakan akan dia dan disuruh menetapkan disuruh menutupinya atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekira-kira sabda Nabi, walillahi maharimu fala tahtikuha. Artinya tiada bagi Allah Ta'ala itu beberapa rahasia, dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa rahasia yang diharamkan menyatakan akan dia, maka janganlah engkau bukakan akan dia. Wallahu alam. Sahdan, kata beliau, maka apabila nyata bagimu sekejap mata jua umpamanya rahasia yang engkau peroleh dengan musyahadah. Jadi kita itu kalau musyahadah, semalam sudah dilajari cara musyahadah lah.
cara musyahadah, baik itu tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul jad, ataupun suhudul kasrah, kasrah fil wahdah, ataupun wahdah fil kasrah. Dalam artian dalam makam bakabillah dan makam panafillah. Artinya kita dalam memusyahadahkan itu adalah ibtida'ul ma'rifah, yaitu untuk memperoleh kema'rifahan. Memperoleh pertama kema'rifahan yaitu dengan memusyahadahkan. Ingatkan, kalau kita itu musyahadah atau mematikan diri kita atau mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad, atau memusyahadahkan bahwasanya alam ini asalnya satu jua, yaitu Allah Ta'ala yang menjadikan, namanya suhudul wahdah bil kasrah atau wahdah bil kasrah. Hanya sesuatu yang banyak ini asalnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bisa yang seperti itu, namanya ibtidaul ma'rifah, namanya musyahadah. Namanya musyahadah itu termasuk dalam tafakur, dalam kita bertafakur. Tafakur itu isinya adalah musyahadah dan muraqabah. Itu suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Itu namanya bertafakur. Boleh juga dikatakan itu zikir sir namanya. Karena zikir yang tidak berhuruf dan bersuara, dengan pandangan, dengan perasaan, dengan penglihatan, dengan apa lagi? Dengan gerak dan diam, itu boleh dikatakan zikir sir namanya. Karena tidak berhuruf dan bersuara, itu namanya zikir sir. Nah, orang yang mengulah zikir sir ini untuk mencapai terbukanya futuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terbukanya pintu ma'rifah. Jadi di sini dulu kita mengamalkannya ini. Apakah di waktu sembahyang mengamalkannya? Kadang mesti di waktu sembahyang. Musahadah di waktu sembahyang bagus, waktu berzikir bagus, zikirnya sambil musahadah yang seperti itu, dengan mengingatkan bahwasanya zikirku ini, aku kawa berzikir ini, dan zikirku ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Arti anugerah itu pandang aja kita yang bisa berzikir ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau kada bisa memandang af'alnya Allah Ta'ala, kalau bisa memandang suhudul af'alnya, tauhidul af'alnya, pandang saja bahwasanya diri kita yang berzikir ini tidak lain dan tidak bukan adalah tidak lepas daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Artinya kita dalam berzikir itu, kita pandang yang berzikir itu sifatnya Allah Ta'ala, yang kita kau menzikirkan ini adalah af'al, kita menzikirkan ini adalah af'alnya Allah Ta'ala. Zat yang berzikir ini adalah hasil daripada af'alnya Allah Ta'ala, atau anugerah daripada Allah Ta'ala, atau rahmatnya Allah Ta'ala. Dipandang seperti itu. Dalam artian pandangan kita satu saja, af'alnya Allah Ta'ala saja. Karena af'al itu mesti ada sifat, ada zat. Jadi af'al itu yang berlaku pada diri kita ini adalah kenyataan daripada itu af'al. Pandanglah ini af'al ini yang berzikir ini adalah af'alnya Allah Ta'ala. Rasakan bukan kita yang berzikir. Rasakan bukan kita yang begawi ini. Tetapi ini semata-mata adalah af'alnya Allah Ta'ala. Rasa makan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari luar sampai dalam. Mesrakan itu, nyatakan di dalam hati bahwasanya ini seberataan la maujuda illallah. Artinya tidak maujud gerak dan diamku. Seberataan ini kecuali ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Jangan disambat langsung, kada boleh lah. Karena kita dalam tidak keadaan fana lagi. Karena kita dalam keadaan memusahadahkan namanya, memesrakan namanya. Dalam keadaan memesrakan ini harus meyakinkan, baik dari kijib mata kita, dari tarikan nafas kita, dari gerak kita, dari suara kita, dari pendengaran kita, dari perasaan kita. Semuanya kita rasakan itu adalah majhar kenyataan daripada af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa makan, kita rasakan taruh seperti itu di waktu berzikir, di waktu duduk, di waktu sembahyang, di waktu bergerak, di waktu berdiam, dimanapun kita berada, dimesrakan terus yang seperti itu. Sehingga Jaridin sahdan. Nah, ini baru masuk ke sini. Baru masuk ke sini. Yang tadi itu bilanya jadi, pian mengamalkan tadi itu baru masuk ke sini. Jadi tahapannya itu seperti itu. Makanya ulun ulang itu ke muka. Kenapa? Karena di sini masuknya ini sesudah terjadi kita musyahadah, sesudah terjadi kita muraqabah, sesudah kita jadi menyerahkan diri, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, lalu terjadilah ini. Yang ini adalah sahdan Jaridin.
Apabila nyata bagimu sekejap mata, pian rasa makannya tadilah. Apabila Jarsidin terjadi bagimu sekejap mata, seumpama Jarsidin rahasia yang engkau peroleh dengan musahadah itu mengekalkan hudur dengan tiada terselang-selang, gaplah. Jadi kalau kita sudah jadi tadi mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, memanakan, memesrakan, meyakinkan dalam hati, lalu kita itu menyatakan diri kita ini bahwasanya diri kita ini kada maujud. Nah, setelah itu bisa terbuka futuhat kita, bisa kada terbuka futuhat kita. Dalam artian dikenalkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kema'rifahan, bisa juga kada. Tapi kita itu sudah namanya ma'rifah secara ilmiah namanya. Secara ilmu sudah ma'rifah. Nah, bila kita merasa di waktu musahadah tadi, di waktu kita bertafakur tadi, di waktu kita mentauhidkan af'al tadi, merasa bahwasanya tidak ada yang maujud, tidak ada yang mempunyai sifat, tiada ada yang bergerak, tiada ada yang hidup di waktu itu, pelihat pian hilang sama sekali, berarti pian terbuka futuhat pian, terbuka pintu ma'rifah pian. Waktu pian bergerak, terbukalah rahasianya. Hati pian diliputi, setiap yang pian pandang nyata kebesaran af'al tadi. Setiap pian bergerak nyata kebesaran sifat tadi. Setiap pian melihat diri pian nyata kebesaran wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan diri pian tadi. Nah, itu berarti terbuka. Itu pian terbuka pintu ma'rifah itu, tidak lain dan pian pandang itu kada bisa lagi pian lupa. Seberataan yang pian gerakkan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali di pandangan hati pian dan di pandangan jahir pian hanya melihat kesempurnaan sifat dan af'al Allah Ta'ala, dan di dalam hati pian memandang akan kebesaran, keagungan, kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terbuka pian futuhat namanya. Pian itu bisa itu kena waktu terbuka itu pian itu bisa tetangis. Di waktu inilah yang ulun sering kisahkan, bisa pian tetangis, pian bisa tertawa di waktu ini. Karena apabila terbuka itu terbuka kesempurnaannya, maka kita melihat kehinaan diri kita. Apabila kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita ini melihat kehancuran, bahasa kita kehancuranlah lebur kita itu dalam kesempurnaannya Allah Ta'ala, dalam kemuliaannya. Bila lihatkan kudratnya di waktu kita panah itu, maka melihatlah kita kenyataan kudrat Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita, ilmunya meliputi akan diri kita. Jadi kalau dia ilmunya meliputi, kita ini akan mengetahui di diri kita ini seolah-olah kita melihat diri kita ini dari luar sampai ke dalamnya. Di dalam urat kita melihat, di dalam bulu kita melihat, yang jauh bisa kita mengetahui, seolah-olah kita itu mengetahui. Kenapa? Karena ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesra. Dalam artian sifatnya Allah Ta'ala itu mesra. Di sifat ilmunya itu mesra dengan kita. Mengetahuinya dengan akal kita kah? Kada. Mengetahui dengan hati kita kah? Kada. Mengetahuinya. Seluruh badan kita ini mengetahui dengan pengetahuannya. Kenapa? Karena kita diliputi sudah dengan ilmunya tadi. Begitu juga dengan sifat basarnya. Kalau diliputi kita ini sifat basarnya, maka kita melihat diri kita ini bukan dengan mata kita lagi, tapi dengan penglihatannya yang menenggelamkan akan penglihatan diri kita ini. Jadi kalau kita melihat diri kita ini seolah-olah tembus diri kita ini, kita lihat dari bulu kita, dari di dalam bulu itu kita melihat keadaan diri kita. Artinya lenyap, diliputi oleh sifat basarnya tadi itu, diliputi. Makanya kalau kita itu dilihatkan sifat kudratnya di waktu terbuka futuhat tadi, pian langsung lebur, hancur, lemah. Mengerti pian, wahulikal insanu da'ifa. Mengerti benar-benar bahwasanya kita itu dijadikan benar-benar dalam keadaan lemah. Bukan kata-kata lagi, bukan pemandiran lagi, bukan lagi ini peribahasa kada lagi, tetapi pian melihat diri kita ini bagaikan debu, hancur di mata kita, di pandangan batinia kita, di pandangannya itu hancur dengan kudratnya tadi itu, hancur lebur. Itu namanya ditakluki zahir dan batin. Apabila sifat Allah Ta'ala itu bertakluk dengan kita, baik sifat samanya, basarnya, kudratnya, iradatnya, hayatnya, maka seluruh yang ada pada diri kita ini lenyap, hilang seberataan. Yang timbul itu cuma sifatnya aja.
Kebesaran sifatnya aja, kemuliaan sifatnya saja. Disinilah namanya ma'rifah, namanya terbukanya pintu ma'rifah lawan pian. Pian tuh berdiam aja, memandang keasikan, memandang kebesarannya tadi itu. Keasikan memandang. Pokoknya setiap pian bergerak, kada lepas pasti ingat. Setiap pian bahinak pasti ingat. Setiap pian berkijip mata pasti ingat. Kenapa? Karena sudah diliputi namanya. Kada bisa jahir. Kalau kita memandang itu cukup itu aja yang kita lihat. Itu pandangan kita. Tetapi pandangan Allah Ta'ala itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di muka, tidak di atas. Meliputi arti pandangan Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu memandang di muka, lalu di belakang kada kelihatan, kada. Yang di atas, yang nampak dan tidak nampak, sama kelihatannya. Begitulah kita itu ketika diliputi oleh sifat basarnya Allah Ta'ala, maka seluruh tubuh kita ini diliputi oleh pandangan sifat basar itu, maka seluruh tubuh kita ini akan nampak. Maksudnya kelihatan sebijian. Bukan dengan pandangan mata lagi, tetapi dengan pandangannya, dengan basariyahnya. Itu namanya fana, namanya terbuka futuhat. Nah, itu di atas daripada itu pulang yang ini, ulun kisahkan ini. Yang di sini nah, di atas daripada itu pulang yang ini. Jadi tingkatannya 1, 2 dah. Nah, baru pian mendapatkan yang ini. Baru mendapatkan yang ini. Itu kalau urutannya. Karena ujar ulun biasanya itu orang yang terbuka futuhatnya belum tentu dapat sir. Nah, ini sirnya ini. Apabila kita dalam kepanaan, dalam sifatnya tadi merasa memandang, sudah pian kada bisi pandangan, baru pian masuk ke sini biasanya. Tapi ada orang langsung lah guru, ada, tergantung orangnya. Tergantung yang diberikan Allah Ta'ala. Bisa langsung, bisa kada. Kita tuh kadang asik aja. Asik mesra aja, tetapi tidak diberikan sir oleh Allah Ta'ala. Kada diberikan hikmah. Atau kada diberikan tadi terbukanya basariyahnya, terbuka sifat ilmunya. Itu termasuk sir sudah. Nah, kalau ini jersidin sahdan, maka apabila nyata bagimu sekejap. Ingat perlu pianlah, kita ini apabila terbuka itu kadang sekejap aja diberikan Allah Ta'ala. Merasa lezat itu, pian lenyap itu terkadang sekejap aja. Plek sekejap, bisa juga semenit 2 menit, bisa. Sekejap bisa, lama bisa. Kayak belajaran nih, misalnya lawas bisa. Terbukanya lawas itu dia berpandir terus, lawas bisa. Adalah. Nah, jadi sini apabila bagimu itu jasidin sekejap mata jua, umpamanya rahasia yang engkau peroleh dengan musyahadah. Nah, dapatlah kita rahasia yang setelah kita terbuka tadi, maka terbukalah namanya sir namanya lah. Sir itu termasuk sudah terbuka itu sir juga namanya. Tetapi apabila orang pana di dalam keadaan pana tadi sudah hilang dia tadi, lalu dia memanakkan diri lagi, itu dia akan mendapatkan sir. Dapatkan sir. Apa itu sir? Nah, sir itu macam-macam. Ada hikmah, ada tadi terbuka ilmunya, ada terbuka basarnya. Itu diantaranya itulah. Nah, diantaranya sir itu terbuka hakikat yang sebenarnya. Terbuka hakikat yang sebenarnya. Nanti orang itu bisa juga diberi hikmah saja, kada diberikan sir. Dibukakan sifat basar, dibukakan sifat ilmu, itu sir juga namanya. Nah, apabila ujar sidin di dalam musahadah itu kita sudah mempunyai namanya yang ini. Melihat memperoleh dengan musahadah itu mengakalkan hudur. Hadir dah rasanya, meliputi sudah. Kada diselang-selangi dengan lupa lagi pian. Kada ada lagi lupa. Ini sekejap aja mun bagi kita. Namun ambia dan para aulia yang sudah kamilnya selalulah kamal terus sempurnanya. Kita di tahap pemulaan ini biasanya kayak itu aja. Terbuka sebentar, hilang lagi. Terbuka sebentar, hilang lagi. Tapi asiknya itu luar biasa, lezatnya itu luar biasa ketika terbuka itu. Karena bila ini sudah terbuka tadi, terbuka pintu ma'rifah, kada merasa mempunyai apal tadi, lalu masuk sir namanya. Nah, sir ini pian apabila pian memandang, pian bergerak, pian melihat, bila pian memandang, melihat tu kada bisa lupa lagi. Sabarataan itu tajalli namanya dengan Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala itu pada di setiap gerak, dalam setiap pandangan pian itu nampak, sama sekali nampak. Tidak ada lagi pian terhijab melihat kebesaran sifat dan apa Allah Ta'ala itu tidak ada lagi terhijab. Nah, apabila pian mesra di situ, mesra di dalam kepanaan, di apal, di sifat tadi, maka datanglah sir tadi. Sir itu nanti datang di dalam hati kita ini sebentar. Apabila pian pandang sesuatu,
dia akan berbicara seolah-olah seperti berbicara di dalam hati kita, membukakan rahasianya itu. Membukakan rahasia daripada yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita gerakkan itu. Ada yang seperti itu. Ini kada sama semua orang lah, kada sama. Ada yang diasik aja, ada yang seperti itu. Nah, terbuka rahasia itulah namanya sirrullah min asrarillah. Itu rahasia daripada asrarnya Allah Ta'ala. Ujar Sidin, apabila datang yang itu, datang yang sekejap itu, itulah yang sebenarnya disambat orang ilmu laduni, boleh dikatakan ilmu sir, boleh ilmu rahasia, karena itu langsung min Rabbi, daripada Tuhan kita, daripada Allah Ta'ala. Ini boleh percaya pian kada. Namanya orang ini bila alim, ini namanya alim Rabbani jurang. Itu ilmunya daripada langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melalui guru, tanpa melalui kitab. Itu rahasia ilmu sir ini. Nah, apabila orang mendapatkan ini, jangan berceritanya, karena kada bisa diceritakan. Sedangkan kelezatannya itu aja pian kada bisa menceritakan, apalagi dapat sirnya ini. Pian berduduk, berdiri, gelisah sudah. Gelisah itu bukan arti apa-apa lah pian. Kalau kita berduduk, berdiri itu bukan berarti gelisah karena kita pusang kan deh. Karena warid yang datang itu membuat kita itu kada tahan menahan diri kita ini. Nah, dia datang itu bertubi-tubi datangnya. Warid itu ke dalam diri kita ini. Datangnya tuh memadahkan ini, oh itu datang itu. Itulah kita itu kadang berdiri, berduduk, berdiri, berduduk, berabah. Itu mendengarkan itu. Mendengarkan waridnya itu yang datang tadi. Sir yang datang itu kita dengarkan. Dan setiap kita mendengarkan itu bertambah lezat. Dan bertambah terbuka pintu ma'rifah kita. Karena itu langsung dia memperkenalkan, menyatakan dirinya. Menyatakan hakikat yang sebenarnya. Itulah kita itu kadang berabah, berdiri, berduduk, berjalan, tertawa kadang, menangis kadang. Ini karena keasikannya itu luar biasa waktu datang itu. Waktu datang itu. Waktu datang warid itu. Jadi kalau kita di kamar itu duduk, berdiri, berabah, berguling-guling, berjungging bisa. Kadang mesti. Karena kita adalah waktu asik itu mendengarkannya itu, di mana waktu nyamannya mendengarkan itu. Karena dia berbicara nanti seolah-olah berbicara, ampun maaf ulun, kata-kata ulun ini berbicara. Kata-kata ulun ini berpandir bahasa ulun. Kata-katanya. Padahal laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Pian cuma terbuka aja. Setiap pian melihat, memandang, berbunyinya, menampaknya. Semakin dia mendatangkan itu, semakin asik pian. Semakin lembut hati pian. Semakin terbuka pian. Alam ini kayak di hadapan pian aja seberataan. Dunia ini kayak di hadapan pian dia seberataan. Pian hendak ambil ini, hendak ambil ini, ada semuanya. Karena di dalam kepanaan itu seluruh sifat kita hilang, dikuasai oleh sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga terjadilah sifat Allah Ta'ala itu pada diri kita. Kita kadang mempunyai sifat. Kayak itulah kita tuh merasakan, melihat yang jauh, yang dekat, yang parak, mendengar yang jauh, yang parak. Seluruh alam ini seolah-olah di dalam genggaman kita aja. Di dalam genggaman kita. Begitulah Allah Ta'ala berarti kayak itu tuh. Dunia ini halus. Seberataan ini kalau terbukanya itu di pandangan Allah Ta'ala, bukan di pandangan kita. Pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada apa-apanya. Disitulah terbuka namanya sir. Itulah namanya rahasia. Nah, ujar Sidin, bila terbuka rahasia ini, jangan pian mengisahkan rahasia itu. Rahasia itu kada bisa dikisahkan, ujar Sidin. Ditutupi, ujar Sidin, rahasia itu. Kecuali kepada orang ahlinya kita mengisahkan. Kepada orang ahlinya, terutama guru kita, boleh kita mengisahkan dengan guru kita. Atau waktu kita ini menceritakan itu terbuka kadang-kadang. Seperti belajar ini, nah terbuka kadang-kadang. Terbukanya itu terbuka lagi. Karena rekamannya ada, terbukanya. Asalkan dia itu panah, terbuka laginya. Terbuka lagi. Nah, bahasa ulun lah, bahasanya seperti itu, pian paham, kada paham, mudah-mudahan kena dipahamkan. Dalam artian bahasanya itu kalau pian kada paham, amun kita ini sudah masuk ke hadratullah, di dalam hatornya Allah Ta'ala, dan kita kada mempunyai sifat lagi, siapa nang nampak, siapa nang mempunyai sifat, siapa nang mempunyai af'al, sabarataan inya, maka alam ini di pandangan Allah Ta'ala kada ada apa-apanya. Sabarataan kita masuk di dalam situ, di dalam hadrahnya, di dalam pandangan Allah Ta'ala, di dalam sifat dan af'alnya.
Nah ini, kalau banyak datang waridnya tadi itu terjadi karamah. Bisa orang itu mempunyai karamah dalam keadaan panah itu, kalau dalam keadaan panahnya benar-benar panah tadi. Makanya wali itu bisa terjadi karamah itu. Kenapa? Karena waridnya dia merasa hilang sama sekali, tidak mempunyai af'al sama sekali, tidak mempunyai sifat sama sekali. Ya dunia aja ulun tadi rasa halus. Kemana aja pian hendak mengambil bisa. Di waktu itu. Makanya ada tuh kalampayan tuh bisa mengambil durian. Padahal sidin jauh. Menangkap iwak di laut. Bisa. Padahal orangnya di tabing aja. Bisa. Kenapa? Karena ada di hadapannya sudah seberataan. Dibukakan seberataan. Dilihatkan, bukan kita yang melihat, tetapi dilihatkan dengan penglihatannya, dirasakan dengan perasaannya. Nah ini warid namanya lah. Nah ini masih banyak sebenarnya di dalam warid inilah. Pian itulah, karena kalau kita menerima warid itu biasanya ada kita masaknya kada tahan. Pian itu kalau berdiam itu ada masa kita kada tahan. Menerima warid inilah. Nah menerima waridnya ada kita yang kada tahan karena terlalu asik. Hati-hati pian kalau jajab pian sama sekali. Karena dalam kita menerima warid ini kita masih dalam keadaan sadar. Cuma dalam keadaan asik, dalam kepanaan saja. Tetapi kalau pian memanakkan terus dalam kepanaannya itu pian jajab namanya. Jajab zahir dan batin. Gila jadinya pian, gigilaan jadinya. Kada normal lagi pian harikul adat sudah. Ini kalau bujur-bujur takasubalah. Bujur-bujur takasubalah. Sedangkan kita yang kada takasubalah ini jajab dah. Pian kalau dilihat orang kada wajar pian. Kada wajar pian. Kalau orang melihat kada wajar pian. Untungnya tuh di kamar. Untungnya tuh di kamar. Kalau kada di kamar padahal orang menganak, padahal orang gila kita. Untungnya tuh waktu kita jajab ini selalu di kamar. Kadang-kadang kalau waridnya di luar itu kadang-kadang terbuka futuhat saja, keasikan saja, tetapi tidak sampai jajab. Tapi kalau pian membaca kitab, pian bertapakur, suranganan di kamar dalam keadaan khalwat itu, seandainya kau diceritakan, itu orang pasti melihat aneh pian. Pian bisa hendak bergantung, hendak bercapi-capil, hendak tertawa, hendak berguling-guling pian suranganan itu. Karena keasikannya itu, datangnya warid tadi. Maka kita itu seperti itu apabila kita menurutinya aja, menuruti kehendaknya aja. Kita itu karena kita tidak mempunyai iradat lagi di kata itu. Kada ada lagi mempunyai kehendaknya aja. Bahasa kita tuh kalau membuat banyu inilah, membuat banyu ini, banyunya itu wadahnya nih boleh disungsangakannya, boleh juga ditanainya, bandak ini. Artinya boleh juga dirabahkannya, diguling-gulingakannya. Yang penting masuk. Jahir kita ini masuk ilmu itu dengan caranya sendiri. Terbukanya rahasia itu dengan caranya sendiri. Ada orang yang tahan tetap berzikir. Tetap berzikir. Ada juga yang kada, biasa ajanya. Berdiam ya. Seharian, 2 hari berdiam. Tanpa ada suara, tanpa ada bicara. Berdiam. Tanpa ada merubah keadaan dirinya seperti ini aja. 2 jam, 3 jam, kada merasa. Kenapa? Karena memang tidak mempunyai rasa laginya. 2 jam, 3 jam. Makanya guru ulun tuh kalau belajar sampai subuh, kada ada sidin mau ubah bati sidin ini. Setengah malaman, semalaman, kada ada sidin mau ubah bati sidin. Diam je sidin berpajam je menjelaskan. Diam je sidin menjelaskan. Karena sudah tertulis penjelasannya, tinggal membaca aja. Tinggal mengucapkan saja. Ah itu dalam keadaan panah. Jadi ulun tegasakan lagi lah. Ini alhamdulillah kita itu apabila ulun padahkan ya. Bila datang warid itu ada orang yang tahan dan tidak tahan mendapatkan warid itu. Kalau bila tahan ya berarti pian dalam keadaan kepanaan terus. Karena warid itu sebentar datang kadang. Yang kedua, bila kada tahan pian hendaklah dibawa mengaji kah. Karena kita masih dalam keadaan sadar. Bawa mengaji, dibawa berzikir, dipindahkan. Karena pandangan kita ini tidak lain, sudah kada ada lagi yang lain. Harus pian mengalihkannya nang bagus pian alihkan. Pian melihat apa aja sudah itu terjadi. Kada bisa lagi pian memikirkan ini lepas dari itu, kada bisa. Kalau sudah terbuka itu, kada bisa lagi pian aku nih hendak memikirkan anu, kada ada. Kada ada lagi, pikirannya tuh cuma itu aja. Kenampakan, kezahiran daripada sifat dan afal tadi. Inilah
Itu kalau ini datangnya tuh kada diselang-selangi. Kalau kita tadi kan maksud dulu yang diselang-selangi ini kita bisa lupa. Lupa tanya sebentar datang hilang lagi, musyahadah lagi kita hilang lagi. Nah kalau ambia dan aulia sudah makamnya aulia tuh kada bisa laginya. Tuh kamil sudah sempurnanya. Benar-benar bakabilah langsung seberata anehnya. Walinya yang tinggi makamnya itu maka itu. Tetapi jadi nadir, jarang kita itu nang langsung banyak tuh bujur, itu jarang. Langsung sekejap hilang kena. Tapi bisa aja bertahan 10 menit, 2 menit, sejam bisa itu bertahan. Cuma kada seperti orang dawam 24 jam. Itu sidin jarang, nadir. Yang demikian itu melainkan segala ibrat ambia dan aulia yang kamil, kecuali para nabi. Itu langsung terjadi semuanya itu, atau yang kamil tadi, aulia tadi sidin. Nah datangnya itu Sidin kita ini ya tadi datangnya itu kita mendengarkan aja sebenarnya. Kalaunya sudah datang itu berdiam aja kita, kada berzikir lagi kita. Karena orang yang sudah di makam panapilah ini namanya zikir zat namanya. Kenapa? Setiapnya melihat dirinya itu sudah jadi zikir sudah. Ingat tuh apalagi panah tuh sudah apalagi kada perlu lagi jadi berzikir. Bilanya mengeluarkan zikir bertambah tuh kenikmatannya. Bilanya mengeluarkan zikir bertambah karena terjadi lagi di suaranya. Bilanya bergerak terjadi lagi di geraknya. Bilanya memandang terjadi lagi di pandangannya. Bilanya mendengar terjadi lagi di pendengarannya. Bilanya bersuara maka terjadi lagi di suaranya sifat tadi itu. Jadi setiap geraknya, diamnya, suaranya sebertaan itu jadi maulahnya terjadi. Itulah maulahnya kan bisa lagi bahasa kita tuh hilang. Kan ada lagi kita ini asik tuh bang pokoknya. Setiap gerak kita ini asik sudah. Kan ada lagi di waktu terjadi itu. Nah, itu. Caranya seperti apa? Yang seperti tadi awalnya musyahadah dulu. Awalnya musyahadah. Sampai itulah. Nah, Sidin ada sesuatu yang perlu kita itu jangan dibicarakan, yaitu membicarakan yang tadi, yang di waktu diberi asrar itu kada bisa dibicarakan. Dan itu biasanya kada mau juga timbul. Kada bisa timbul. Walaupun kita membicarakan kayak ini kada mau timbulnya, kecuali orang itu ahli baru dia timbul. Yang bakas sir yang diberikan itu baru timbul nanti itu. Atau waktu kita asik dalam musyahadah, dalam baca kitab kah atau kita bertafakur, ini timbul soranganannya. Nanti pian soranganan itu mendengarkan lagi. Seolah-olah ulun pun maaflah dengan pian. Pian sependapat dengan ulun kadang tahu karena ini sudah makamnya masing-masing beda-beda. Kita itu kayak mendengarkan aja lagi. Kayak mendengarkan aja lagi bilanya timbul itu bila kita asik itu. Biar pian 2 jam, 3 jam. Semalaman gini kada apa-apa pian mendengarkannya itu. Keasikannya itu, waktu asiknya itu mendengarkan sir namanya. Itu. Kalau mempelajari ilmunya ini boleh aja. Kada apa-apa. Ilmu ma'rifah ini wajib kita mempelajarinya. Yang kada boleh itu mengungkapkan rahasia yang diberikan tadi itu. Itu kada boleh sebenarnya. Dan apabila nyata bagimu rahasia itu dengan jauh, sudah jauh, hilang orang itu bila jauh, maka pelihara olehmu dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Jadi laksanakan dia ibadah, berzikir, sembahyang, tetapi dalam keadaan jauh tadi sudah, atau sudah hilang jauh tadi kita kembali namanya tanazul namanya. Nah, kita kembali normal seperti orang biasa. Kerjakan dia yang fardu, kerjakan dia yang disuruh dikerjakan, yang dilarang dihindari. Itu jadi larangannya supaya tetap bagimu. Jadi kalau kita itu misalnya sudah hilang sir tadi, kau ija berzikir. Karena bila sudah dapat itu orang tuh rajin berzikir. Legit sudah rajinnya berzikir. Sembahyang rajinnya Allahu Akbar, nikmat sudah. Apalagi habis tajalli itu. Habis tajalli itu pian lawan jauh 2 hari 2 malam tuh berzikir sanggupnya. Karena masih asik. Masih asik 2 hari 2 malam, enggak 3 hari, enggak kadang. Inya kada ampun dirinya lagi. Itu asar daripada bakabilah tadi. Asar daripada bekas panah tadi. Gunakan. Orang itu kada ada pikirannya, kada ada lagi pikirannya. Pikirannya tuh biarpun hisirnya hilang, panaknya sudah hilang, tetap orang itu dalam keasikan karena hatinya tuh lembut sudah. Hibak hatinya itu dengan sir yang diberikan tadi itu. Biasanya kayak itulah. Karena ia rahasia yang amat mulia. Nah, itu. Bila kita menggawi itu ingat dengan duduk kita ini. Duduk kita ini ingat kita itulah. Kita mengerjakan sembahyang ingat dengan tadi yang bekas dilihatakan tadi itu
Siapa diri kita yang sebenarnya tadi nampak masih asarnya dengan kita. Dan sembunyikan olehmu kepada orang yang bukan ahlinya. Sembunyikan aja sih. Maka orang yang ahlinya itu yaitu orang yang suci hatinya, mereka itu daripada masiwallah, dan sedia hatinya mereka itu bagi tempat yang menghantarkan akan dia dan kubur baginya, dan mereka itu di dalam makam adab. Nah inilah bila sudah nih sidin, kita tuh boleh aja membagikan, membadahkan yang orang itu bersih hatinya selain daripada Allah Ta'ala. Artinya pandangan batinnya itu sama dengan kita, itu terbuka surang biasanya, walaupun kita kadang-kadang hendak memandirakannya itu. Kalau orangnya itu batinnya bersih juga, di hatinya itu cuma Allah Ta'ala, itu dengan sendirinya aja terbuka kita itu, terbuka ilmunya itu. Itu berarti dikehendakinya terbuka dengan itu, dengan orang itu. Karena sama-sama khatarnya Jarsidin, di hatinya itu tidak ada lain pandangannya selain daripada Allah Ta'ala. Itu sudah dimasuk ke makam adab. Orang bila sudah masuk itu lahnya beradab. Makanya Jarulun pian itu kan musyahadah itu, karancakan musyahadah itu kena pian seorangnya beradab musyahadah itu dengan Allah Ta'ala itu. Kalau sudah terbuka itu kada melalui guru lagi, kita beradab dengan Allah Ta'ala itu. Inya seorang kena berpandir, ya Allah ulun ini. Nah itu dia seorang kena yang berpandir. Waktu kita berzikir itu kada ada lagi la ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Makanya maknanya bisa berbeda. Ya Allah, wan pian aja ulun ni berharap. Ya Allah, ulun ni makhluk pian. Ya Allah, ulun ni lemah. Ya Allah, itu makna la ilaha illallahnya nanti terbuka dengan adabnya tadi setelah kita itu terbuka futuhat tadi itu. Seperti itu biasanya. Serta Tuhannya, beradab dengan Tuhannya. Dan lagi pula makam baka ini kembali kepada zahir syariat. Nah itu pasti kembali kepada zahir syariat. Namanya tanazul namanya. Artinya dia menjalankan syariatnya seperti biasa. Nah itu dilihatnya nyamannya menjalankan syariat itu karena sudah kana tadi syariat Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengerjakan inya akan suruh syara yang disuruh syariat, dan menjauhi tegah syara, dan memberi ia akan mempunyai bahagian akan bahagiannya. Nah pokoknya itu sudah nikmat pokoknya. Kalau sudah dapat itu, sudah ia mempunyai bahagian musahadah di dalam ibadahnya, di dalam inya bagarak badiam, di dalam ketaatannya itu, ini sudah merasakan nikmatnya, dapat bahagian tadi daripada sir tadi itu yang sudah nyata. Orang ini makamnya adalah ainul yakin, sudah dalam beribadah, dan menyempurnakan ia tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya. Sempurnanya, zahirnya sempurna, batinnya sempurna, pandangannya sempurna dalam ini beribadah tadi. Kalau sudah bisa tajalli tadi, maka jadilah ia ketika itu bakabillah. Nah, bilanya menggawi itu mau, berarti orang itu panah, sesudah panah tadi lalu menggawi syariat, itu benar-benar namanya bakabillah Jarsidin. Ya itulah yang dituntut, Dan ketahuilah olehmu bahwasanya yang diharamkan membuka rahasia itu yaitu pada pendapatan jauh ma'rifah. Nang kada boleh kita buka itu Jarsidin ketika kita ma'rifah. Ilmu itu yang kita kada boleh membukanya itu kecuali dengan orang ahlinya tadi itu. Adapun Jarsidin kita itu mempelajari ilmu ma'rifah, bukannya haram membuka ilmu ma'rifah dan mengajarkan akan dia seperti setengah orang jahil. Jadi sidin orang jahil itu menyangka mempelajari ilmu ma'rifah ini haram. Itu orang jahil Sidin. Yang haram itu membuka rahasia yang warid yang diberikan Allah Ta'ala lawan dirinya, itulah yang haram. Hanya saja yang demikian itu wajib kita ini belajar ilmu ma'rifah, bukan haram Sidin. Kada haram hukumnya kita mempelajarinya ini. Nah setelah kita mengamalkan lalu terbuka futuhat lalu diberi kisir tadi, itulah yang haram dipadahkan dengan orang kecuali orang ahli juga sirnya tadi itu. Sahdan hasilnya bahwasanya makam itu dua perkara. Yang pertama adalah suhudul kasrah fil wahdah, yang kedua adalah suhudul wahdah fil kasrah. Inilah namanya makam bakabillah, makam panafilah. Yang pertama suhudul kasrah fil wahdah itu namanya makam panafilah, yang wahdah fil kasrah ini namanya adalah makam bakabillah namanya. Nah orang yang gawiannya musyahadah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah,
ini akan membukakan pintu ma'rifahnya tadi. Terbukanya pintu ma'rifah itu akan terbukanya pintu sir, pintu asrar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila terbuka pintu asrar ini, maka orang itu akan mengetahui hakikat-hakikat sesuatu, hakikat-hakikat yang sebenarnya, hakikat-hakikat yang tidak diperoleh melalui guru, tidak diperoleh melalui kitab. Itu seberataan murni minallah. Boleh dikatakan laduni, boleh itu dikatakan adalah faidul ilahiyah, boleh dikatakan itu adalah faidur rabbaniyah, bahagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita, tidak terhadap guru kita, tidak terhadap kawan kita, tidak sekawan dengan seperguruan kita. Kadang-kadang tidak sama. Kita diberikan tidak sama dengan guru kita pun tidak sama dengan kita. Wiritannya boleh sama dengan kawan kita, tetapi waridnya belum tentu sama. Tetapi hakikat daripada yang diberikan Allah Ta'ala itu sama seberataan, yaitu merasakan bagaimana melihat kebesaran, kesempurnaan daripada sifat dan af'al dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan senantiasa dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifah, dibukakan pintu faham, dibukakan pintu futuhat-futuhat daripada asrar rabbaniyah, dan mudah-mudahan kita seberataan ini dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammadin mutahhiba birrahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli jaratin alfamarah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amirin wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.